Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu addal amanah wa balaghar risalah wa nassahal ummah wa kasyafal ghummah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis menjelang satu pekan lagi insyaallah bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan, diberikan kesemangatan dan kebahagiaan untuk menjumpai dan mudah-mudahan dijumpai oleh bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melanjutkan kajian yang tematik, yang kronologis ya, dari Sirah Nabawiyah. Artinya kita terus membahas sesuai dengan urutan peristiwanya sebagaimana dituliskan oleh Ibnu Hisham di dalam kitabnya Siratun Nabawiyah, dan kita sampai kepada bab yang menjelaskan tentang peristiwa masuk Islamnya atau latar belakang keislaman dari Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihi. Dzakara anna Ali ibn Abi Thalibin awwalu dzakarin aslama, bahwa beliau disebut sebagai salah satu di antara laki-laki yang pertama kali masuk Islam, atau golongan laki-laki yang pertama masuk Islam. Yang paling pertama, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, adalah Bunda Khadijah dan anak-anak Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini karena beliau tinggal serumah dengan Rasulullah SAW, jadi bukan orang lain. Tsumma kana awwala dzakarin minan nasi amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shalla ma'ahu wa saddaqa bima ja'ahu minallahi ta'ala Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim ridwanullah wassalamuhu alaihi wa huwa yawma idzin ibnu ashri sinin. Jadi kata Ibnu Ishaq, laki-laki pertama dari kalangan manusia yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat bersama Nabi ketika orang belum ada yang salat bersamanya, kemudian membenarkan apa yang datang kepadanya yaitu Al-Quran, adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan usianya pada waktu itu belum sempurna 10 tahun. Ada yang mengatakan sudah lewat 10 tahun ya, jadi masih anak-anak, remaja lah, remaja. Wa kana mimma an'ama Allahu ala Ali bin Abi Thalib annahu kana fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla al-Islam. Merupakan suatu nikmat-nikmat, jadi banyak nikmatnya, an'amallah, yang Allah berikan kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu dari sejak awal, dari sejak kecil dia sudah berada di rumah Rasulullah sebelum Islam, maksudnya sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul ya. Jadi itu salah satu kelebihannya. Walaupun nanti dijelaskan di sini oleh Ibnu Hisham bahwa peristiwa Ali tinggal di rumah Rasulullah bukanlah peristiwa yang enak, bukan peristiwa yang mengenakkan. Atau seandainya kita boleh memilih, mungkin kita tidak mau tinggal di rumah orang lain kecuali orang tua kita kan. Kalau ditanya kan pasti senangnya tinggal di rumah orang tua. Jadi begitu kurang lebih. Ada peristiwa di mana hal itu tidak kita sukai, tetapi ternyata hal itu bagus untuk kita. Puasa di dalam surat Al-Baqarah itu, walaupun konteksnya perang, tetapi keumuman hadis ayat ini bisa dipakai. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal sesuatu itu bagus buatmu. Wa asa an tuhibbu, bisa jadi engkau mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu tidak bagus untukmu, mendatangkan keburukan. Wallahu ya'lamu, sungguh Allah lebih tahu, sungguh Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan engkau tidak mengetahui. Jadi ini sebenarnya satu prinsip dasar bahwa kita itu harus banyak-banyak berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam peristiwa kehidupan kita ini ada hal-hal yang tidak kita sukai, ya kan? Bekerja jauh misalnya gitu ya, walaupun ada yang senang. Terus misalnya berpisah dengan orang tua, atau kehilangan orang yang kita cintai, kan ada yang nggak ada yang mau kan? Tapi dalam kasus-kasus tertentu hal itu bagus. Seperti Nabi SAW kehilangan ayahnya, kalau boleh milih, mana ada orang yang mau kehilangan ayahnya?
Ya. Tapi kalau kehilangan ayah itu membuat kita jadi lebih dewasa, lebih kuat, mental jadi kuat, itu mungkin bagus nantinya. Itu. Jadi begitulah kehidupan. Tidak semua yang kita rencanakan jadi, dan tidak semua yang di luar atau apa yang tidak kita rencanakan bisa jadi terwujud. Makanya kita selalu berhusnuzon kepada Allah dengan husnuzon yang sempurna. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, wa haddatsani Abdullah bin Abi Najih an Mujahid bin Jabir ibni Abi Najjah. Bin Abi Hajjaj, maaf. Qala kana min ni'matillahi ala Ali bin Abi Thalib wa mimma sana'a Allahu lahu wa aradahu bihi minal khair. Ya, salah satunya disebutkan bahwa salah satu nikmat Allah itu kepada Ali bin Abi Thalib adalah apa yang Allah jadikan padanya sesuatu yang memang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah direncanakan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu selalu bagus. Kok bisa selalu bagus? Karena kata Bunda Aisyah, ajaib orang mukmin itu, kalau dia ditimpa kenikmatan dia bersyukur, ditimpa kesulitan dia bersabar. Jadi baik itu zahirnya kita sukai, bersyukur. Kalau bersyukur itu suatu saat hilang, kita tidak terlalu berat. Ketika ada musibah, kita bersabar, sehingga suatu saat ada musibah yang lebih besar lagi, sudah siap dengan sabar. Ajaib, hebat. Itu. Makanya sampai Imam Al-Ghazali kan menyebutkan bahwa sabar dan syukur ini dua bagian tidak bisa terpisahkan dari iman. Barang siapa yang tidak sabar dan tidak pandai bersyukur, maka imannya sulit untuk dia pertahankan. Ya, nikmat dan sabar dan syukur. Ya, bersabar atas musibah, bersyukur atas nikmat. Itulah sikap kita. Anna Quraisyan asabathum azmatun syadidah. Sekali waktu terjadi menimpa orang-orang Quraisy di kampungnya di Mekah itu, di kotanya itu, azmatun syadidatun. Azmah itu diterjemahkan sebagai dari azuma, yaitu orang yang kemudian tiba-tiba jatuh kritis, tiba-tiba dari kaya jatuh miskin mendadak. Nah, gitu. Jadi azmatun syadidah itu diterjemahkan, dipahami oleh Ibnu Hisham sebagai shock ekonomi, gitu ya. Tiba-tiba perekonomian ambruk, ya. Seperti kemarin Covid itu kan, tiba-tiba banyak orang kehilangan kerjaan. Tiba-tiba orang harus dirumahkan. Tiba-tiba orang yang tadinya bersama kita meninggal dunia, gitu. Sesuatu musibah yang mendadak bisa disebut azmatun syadidah. Tapi konteksnya dalam hal ini adalah kejadiannya adalah kejadian ekonomi. Jadi orang-orang Quraisy menghadapi masalah ekonomi. Wa kana Abu Thalib bin dza'iyalin kathirin. Sedangkan Abu Thalib itu keluarganya banyak, tanggungannya banyak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas. Kemudian Rasulullah mendatangi pamannya Abbas. Ingat ini sebelum kenabian. Sebelum kenabian. Ya, Rasulullah sudah punya sensitivitas terhadap masalah orang lain. Ya, ini salah satu kelebihan Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa pada diri Nabi itu ada seluruh sisi kebaikan. Mau kita lihat Rasulullah sedang menang, ada sisi kebaikan. Ketika ditimpa musibah, selalu ada contoh baiknya. Maka tidak akan keliru kita kalau kita meneladani Rasulullah SAW. Tentu dengan cara-cara pemahami Rasulullah dengan cara-cara yang sudah dicontohkan oleh para ulama. Tak boleh sendiri. Ini kalau sendiri bisa jadi keliru. Begitu, ya. Nah, ada musibah terjadi menimpa seluruh orang-orang Quraisy, ya. Yang paling berat diantaranya adalah Abu Thalib, karena keluarganya banyak dan dia harus menjadi tumpuan, menanggung beban yang besar. Melihat hal tersebut, Rasulullah mendatangi Al-Abbas, paman Nabi SAW. Ya. Min Aisara Bani Hashim, ya. Yang paling banyak atau orang yang paling ringan, ya, paling kuat dalam kondisi itu. Jadi di Bani Hashim semuanya kena kecuali beberapa orang saja. Nah, diantaranya Rasulullah dan Al-Abbas, termasuk yang secara ekonomi masih mendingan, walaupun terdampak, tapi tidak seberat yang lain. Apa perkataan Nabi kepada Al-Abbas? Ya Abbas, inna akhaka Abu Talibin kathirul iyali. Engkau tahu dan saya tahu bahwa saudaramu yang bernama Abu Talib dengan Al-Abbas ini sama-sama anaknya Abdul Muthalib. Makanya statusnya paman Nabi. Al-Abbas bin Abdul Muthalib
Abu Talib bin Abdul Muttalib. Sama seperti ayah Rasulullah kalau masih hidup, Abdullah bin Abdul Muttalib. Begitu. Jadi dia mengatakannya akhoka, saudaramu. Wahai Abbas, usia Nabi dengan Al-Abbas itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh, walaupun statusnya paman. Jadi bahasanya, wahai Abbas, sungguh saudaramu Abu Talib kathirul iyali, dia lagi banyak-banyak tanggungan. Wa qad asaban nasu ma tara min hadhil azmah. Sedangkan kita tahu semua orang sekarang terkena krisis ini. Fantalik bina ilaina, fantalik bina ilaihi. Ayo bersama-sama kita datangi dia. Jadi Rasulullah, jadi inisiatifnya pada diri Nabi. Rasulullah ngajak Al-Abbas mendatangi Abu Talib. Dulu Rasulullah pernah tinggal sama Abu Talib kan, cukup lama. Dari usia 8 tahun sampai Rasulullah menikah, menjelang pernikahan. Jadi lama hidup bersama Abu Talib. Baru Rasulullah keluar dari rumah Abu Talib ya setelah menikah dengan Bunda Khadijah. Sudah juga kita bahas. Ayo datangi, ikutlah bersamaku untuk mendatangi Abu Talib. Ya. Fal nukhaffif anhu min iyalihi, kata Nabi. Bagaimana menurutmu kalau kita ringankan? Fal nukhaffif, mari kita ringankan anhu min iyalihi. Mari kita ringankan sebagian dari sebagian dari tanggungannya. Ya. Begitu. Akhudhu min banihi rajulan wa ta'khudhu anta rajulan. Saya akan mengambil salah satu anaknya. Maksudnya mengambil itu untuk ditanggung bebannya. Jadi supaya tidak menjadi bebannya Abu Talib, saya ambil satu, wa anta ta'khudhu rajulan. Engkau juga ngambil satu. Nah, jadi kata Nabi, yuk kita berbagi nih, kan anaknya Abu Talib banyak nih. Kita ambil dua lah, saya ambil satu, kamu ambil satu. Supaya selama masa krisis ini mereka berdua ada di rumah kita yang ngurus, jangan membebani Abu Talib. Faqala Al-Abbas, berkata Abu Abbas bin Abdullah, na'am fantolako, kata Al-Abbas, marilah, betul, mari, sepakat, kata dia. Oke. Ya, sepakat dan berangkatlah mereka berdua menuju Abu Talib. Nah, sebagai catatan tambahan dari Imam As-Suhaili, wa kana Ali asghara min Ja'far bi asyri sinin. Anak-anak dari Abu Talib itu banyak. Yang paling kecil itu Ali. Selisihnya antara Ali dengan Ja'far kakaknya yang laki-laki itu 10 tahun. Wa Ja'farun asgharu min Aqilin bi asyri sinin. Sedangkan Ja'far itu selisihnya 10 tahun dari kakaknya yang dekat, namanya Aqil. Wa Aqilun asgharu min Talibin. Sedangkan Aqil itu lebih muda 10 tahun daripada kakaknya yang paling tua, yaitu Talib. Dari situlah diambil paman Nabi itu namanya Abu Talib, bapak dari Talib. Talib itu anak laki-laki yang paling tua. Jadi kita di sini nih, kalau mau dipasang abu-abuan, cari anak laki-lakinya yang paling besar, atau kalau tidak ada anak laki berarti anak perempuan yang paling besar. Udah tambah Abu aja depannya. Kalau misalnya anaknya Setiawan, Abu Setiawan. Gitu. Nama anaknya Widodo, Abu Widodo. Gitu. Kalau di Arab tuh begitu saya. Ya. Nah gitu. Mudah-mudahan nggak ada anaknya namanya Gosok, repot. Abu Gosok jadi. Bercanda aja. Itu budaya Arab, bukan sesuatu yang kemudian kita harus aplikasikan, tidak. Kita di sini ya bapaknya gitu aja, bapaknya Ahmad gitu, beres, udah. Ya jarang, begitu. Jadi Rasulullah SAW sering dipanggil sama Bunda Khadijah apa? Ya Abal Qasim. Rasulullah dipanggil mesra, itu panggilan mesra. Wahai bapaknya Qasim. Karena Rasulullah pernah punya anak laki-laki namanya Al-Qasim. Walaupun meninggal masih kecil, tapi tetap tercatat. Jadi jarang Rasulullah dipanggil ya Abal, siapa yang paling tua laki-laki perempuan? Zainab, ya Aba Zainab, hampir nggak pernah. Ya, gitu. Jadi dipanggilnya Abul Qasim, ya Abul Qasim. Gitu. Jadi 10 tahun. Wa kulluhum aslama illa Taliban ikhtafathu. Semua anak laki-laki dari Abu Talib ini masuk Islam kecuali Talib yang paling tua. Jadi Aqil juga masuk Islam. Ja'far kita tahu masuk Islam. Ja'far kan menjadi salah seorang komandan militer yang diandalkan Nabi SAW. Waktu dia hijrah ke mana? Ke Habasyah, juga Rasulullah mempercayakan kepada Ja'far untuk jadi juru bicara. Nanti ada sampai kita masanya
pembahasan di jilid kedua. Ini jilid 1 hampir habis. Di jilid kedua itu ada Ja'far, kita tahu kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib banyak sekali ceritanya. Ya, ini baru salah satunya saja. Nanti sambil kita jalan ketemu yang lain. Aqil jarang dibahas kalau Thalib tidak masuk Islam sebagaimana ayahnya. Begitu latar belakang ditambahkan oleh Imam Suhaili di dalam catatan kaki. Ya, catatan kaki itu kebiasaan kaum muslimin. Jadi kitab-kitab yang klasik itu rata-rata kalau ada hal yang kurang jelas atau perlu penjelasan tambahan ditambahkan ulama di bawahnya. Makanya jadi catatan kaki, catatan samping, catatan pinggir itu budaya kaum muslimin. Nggak ada budaya lain. Ya baru sekarang orang lain niru. Makanya kalau kita bikin skripsi atau apa namanya makalah-makalah yang ilmiah kan harus ada rujukannya kan ada. Nah, itu kebiasaan kaum muslimin. Perhatikan kalau kitab-kitab klasik zaman dulu itu banyak catatan di pinggirnya. Itu biasa. Untuk menjelaskan satu kalimat, satu kata atau istilah atau konsep yang lebih banyak lagi. Begitu tambahannya. Oke, kita lanjutkan lagi kepada dialog tadi. Jadi kata Al-Abbas sepakat kepada Rasulullah sebelum jadi Nabi Muhammad SAW. Maka hatta ataya Abu Talibin, maka berdua Nabi dengan Al-Abbas ini mendatangi Abu Talib. Faqala lahu, berdua mereka berkata kepada Abu Talib, inna nurid, kami ada keperluan, ada keinginan an nukhaffifa, untuk meringankan engkau, anka min iyalika, meringankan sebagian bebanmu yang tertimpa atasmu atau yang engkau tanggung. Hatta yakshifa anin nasi ma hum fihi, sampai nanti musibah yang menimpa manusia ini, menimpa kita semua ini nanti hilang. Jadi awalnya akadnya itu sementara sebenarnya. Al-Abbas itu mau ngambil Ja'far itu sementara, Rasulullah mau ngambil Ali itu sebenarnya sementara sampai dengan masa krisisnya berlalu. Begitu. Jadi bukan untuk diambil anaknya, bukan untuk direbut, bukan untuk direbut. Ya. Namun ya tadi kita tahu bahwa kisahnya itu Ali bin Abi Thalib akhirnya kan jadi betah di rumah Nabi. Lalu luar biasa, Rasulullah itu sebelum jadi Nabi itu merupakan orang yang mulia, punya sifat-sifat mulia, karakter mulia, adil bahkan kepada yang bukan anaknya. Kan di dalam rumah itu kan ada anak Nabi sendiri, ada Ali bin Abi Thalib, adil. Jadi kalau mau ambil contoh gimana dengan keluarga yang tinggal bersamanya atau anak angkat nanti Zaid bin Harisah, ya kan? Itu. Jadi lengkap pada diri Nabi itu betul-betul ada pelajaran-pelajaran, ada hikmah-hikmah, ada teladan-teladan yang lengkap. Ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita ambil. Faqala lahuma Abu Talibin, Abu Talib kemudian mengatakan kepada mereka, menjawab usulan dari Nabi dan Al-Abbas. Ya. Ini beda dengan Ibnu Abbas ya, nanti takutnya nanti suatu saat kita dengar namanya ada Abdullah bin Abbas. Itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini nanti yang salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang banyak hafalan hadisnya. Bahkan disebut sebagai salah seorang sahabat Nabi yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran. Makanya dia menjadi seorang ulama nanti, ulama besar. Itu anaknya Al-Abbas. Kita lagi bicara ayahnya ini. Ya, Ibnu Abbas ini mungkin belum lahir. Begitu. Jadi faqala lahuma Abu Talibin, kata Abu Talib, idza taraktuma li aqilan fasna'a ma syi'tuma, atau aqilan wa taliban. Kata Abu Talib, kalau kalian mau ngambil dariku, mengambil maksudnya untuk meringankan bebanku, ambillah seseorang yang bukan aqil dan bukan talib. Tadi anaknya ada 4 yang laki-laki kan? Yang paling tua siapa? Talib. Yang di bawah Talib Aqil ya. Yang setelah itu Ja'far, setelah itu Ali. Jadi kata Abu Talib, kalau kalian mau ngambil anakku, jangan ngambil yang gede-gede. Ya, yang gede-gede ini gak usah, udah bisa lah dia ngurus sendiri. Ini aja nih yang 2 ini. Jadi dibatasi gitu. Kalau mau ngambil, ambillah selain Aqil dan Talib. Ambillah Ja'far dan Ali. Nah, begitu. Ya. Apa pertimbangan Abu Talib? Allahu a'lam, tidak disebutkan di sini. Astagfirullah. Maaf. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan fadammahu ilaihi wa akhadha Al-Abbas Ja'faran fadammahu ilaihi.
Jadi yang diambil akhirnya atas inisiatif Nabi, Ali ikut saya kata Nabi, dan dinafkahi, dipenuhi kebutuhannya. Al-Abbas saya ngambil Ja'far aja kalau begitu, dan dipenuhi kebutuhannya. Falam yazal Ali ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta ba'athahu Allah tabaraka wa ta'ala nabiyyan. Dan Ali terus tinggal padahal musim sulitnya sudah berlalu, tapi tetap tinggal bersama Nabi, dan Abu Thalib juga tidak berkeberatan sampai diutusnya Nabi, sampai Rasulullah diutus Allah menjadi rasulan atau nabiyan. Fattaba'ahu Ali bin Abi Thalib wa amana bihi wa saddaqahu wa lam yazal Ja'farun indal Abbas hatta aslama wastaghna anhu. Begitu juga dengan Al-Abbas. Kalau Ali masuk Islam karena Rasulullah begitu diangkat jadi nabi, ya otomatis tidak ada sangkaan, tidak ada penolakan dari Ali bin Abi Thalib, karena Rasulullah ini contoh yang paling bagus. Ibaratnya mungkin menggantikan ayahnya bahkan lebih, gitu, bahkan lebih. Sehingga beliau pun tidak ragu-ragu untuk masuk Islam. Sedangkan Ja'far juga begitu, kan Al-Abbas masuk Islam. Cuma bedanya Al-Abbas bin Abdul Muthalib itu ketika masuk Islam tidak ikut hijrah, itu aja. Tidak ikut hijrah ke Madinah karena keluarganya terlalu besar, dan Rasulullah perlu ada seseorang yang tetap tinggal di Mekah untuk mendengar kabar. Makanya nanti Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini memberikan informasi kepada Rasulullah tentang perjalanan atau keberangkatan musyrikin Quraisy pada perang Khandaq. Itu banyak yang tidak tahu dari mana Rasulullah tahu bahwa akan diserang, sehingga Rasulullah punya waktu untuk menggali parit atas usulan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahkan punya waktu hampir 1 bulan untuk menggali parit sebagai bentuk pertahanan karena lawannya besar. Siapa yang ngasih tahu? Nah, siapa yang memberitahu? Dalam kasus itu bukan Jibril alaihissalam. Kan Jibril turun menjelang Badar, Jibril turun menjelang Uhud, tapi Jibril tidak turun menjelang Khandaq. Yang memberitahu adalah utusan datang dari Mekah, orang kepercayaannya Al-Abbas. Maka para ulama berkesimpulan bahwa memang tinggalnya Al-Abbas di Mekah tidak hijrah, padahal orang lain semuanya hijrah, itu atas persetujuan Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ya, tapi Ja'farnya hijrah, gitu. Jadi Ja'farnya hijrah. Ya, bahkan bukan hanya hijrah, hijrahnya bukan ke Madinah, hijrahnya waktu terjadi himpitan itu beliau berangkat bersama para sahabat, berangkat ke Habasyah. Habasyah itu di Afrika. Mekah itu di sisi Asia, buka petanya, buka Google Map, Asia. Jadi Jazirah Arab itu di sisi Asia, sedangkan Habasyah itu di sisi Afrika. Jadi Laut Merah itu memisahkan bukan hanya Jazirah Arab dengan wilayah Habasyah, tetapi memisahkan antara benua Asia dengan benua Afrika. Jadi hijrah pertama sahabat Nabi itu ke Habasyah, baru ke Madinah. Kalau Madinah ya satu daerah dengan cuman beda tempat saja. Nah, selesai peristiwa tersebut, maka tinggallah mereka dalam kehidupan di rumahnya masing-masing. Sampai datangnya kenabian, sampai masa bi'tsah. Nah, kemudian subjudul berikutnya Abu Thalib yaktashifu imana Aliyah. Abu Thalib yaktashifu, ya, menyadari, mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib sudah beriman kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dari mana ceritanya kita lihat. Nah, ini kisahnya. Jadi tadi itu pendahuluan. Anna Rasulullah, Ibnu Ishaq, ya, qala Ibnu Ishaq, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hadaratis shalah kharaja ila syi'abi Makkah. Rasulullah ketika sudah diangkat jadi nabi, sudah turun perintah salat, ketika masuk waktu salat, Rasulullah salatnya di Syi'ib, bukan di depan Ka'bah, bukan di pelataran Ka'bah, tapi ke Syi'ib. Syi'ib itu lembah atau celah-celah tempat-tempat antara dua bukit, ya. Mekah itu satu negeri, satu daerah yang dikelilingi banyak bukit, gunung-gunung dan bukit-bukit. Nah, di antara gunung-gunung ini ada jalan lembah, celah gitu. Jadi kayak kita di lembah kan, antara dua bukit. Nah, ada beberapa lembah atau beberapa syi'ib, ya, jamaknya dari syi'ab, ya, syi'ab, jamaknya itu adalah syi'ab, itu yang jarang dilewati orang. Nah, itulah yang dijadikan tempat Rasulullah sholat.
Ya, ingat waktu itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ada Al-Quds. Jadi tidak ada kewajiban untuk menghadap ke Ka'bah. Nanti setelah 3 tahun dari kenabian, sudah turun surat Al-Hijr, fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Sampaikanlah secara terbuka dakwah ini, Islam ini, dan bersabarlah kalian atas gangguan orang musyrik. Barulah Rasulullah sholatnya di pelataran Ka'bah, tapi bukan menghadap Ka'bah, menghadap Masjidil Aqsa, tapi di depannya Ka'bah. Jadi mengambil posisi di selatan. Jadi kan lihat peta lagi, Mekah, kemudian Palestina itu di utara. Jadi waktu sebelum dakwah terbuka, Rasulullah sholatnya di lembah-lembah, outdoor istilahnya gitu, ngelar sejadah gitu ya, atau membersihkan tempat terus sholat di situ, nggak pakai sejadah, nggak ada riwayat sejadah, nggak ada. Jadi ya cari dibersihkan saja tempat, karena kata Nabi SAW, bumi ini seluruhnya dijadikan masjid untuk umatku. Jadi kita boleh sholat di mana saja, kecuali di tempat yang terlarang. Itu keluarnya nanti di kitab fikih. Kamar mandi nggak boleh, di atas kuburan nggak boleh. Ada nanti apa namanya pengecualiannya. Tapi seluruh bumi ini kata Nabi SAW, seluruh bumi ini, seluruh permukaannya adalah masjid bagi umatku. Itu salah satu mukjizat Nabi. Ya, satu mukjizat Nabi. Jadi badannya mau sholat di loteng boleh, asal bersih memenuhi syarat, ya, tidak ada mudaratnya, boleh. Gedung ini nih paling atasnya itu ya, rooftop boleh. Mau di hutan boleh, di laut, di atas kapal boleh, semuanya boleh. Kebetulan tugas jadi pasukan apa? Masuk korpsnya Hiu Kencana. Tahu nggak apa? Pasukan angkatan laut yang bagian kapal selam. Sholat di dalam melayang kan di dalam air gitu kan. Kalau pas kapal selamnya lagi di bawah laut, sholat kan di situ boleh. Boleh, itulah mujizatnya. Bayangkan kalau mau sholat harus naik dulu ke atas kan, nggak jadi perang nanti kan, ketahuan musuh gitu kan. Di dalam tempat-tempat yang sempit-sempit, kadang-kadang dulu apa namanya, mall kan sebelum sekarang kan ada mana masjid. Dulu kan kadang-kadang mall itu suka ya di pojok-pojok gitu. Kalau sekarang mall alhamdulillah sudah ada tempat sholat gitu ya. Ada musola paling tidak, dan nyaman, berpendingin. Coba nggak ada berpendingin ini kan sumpah kita di sini. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW sholatnya keluar 3 tahun pertama, sholatnya di luar. Kenapa? Belum perlu ada demonstrasi istilahnya, belum perlu ada ditunjukkan sholat, belum perlu. Karena dakwahnya juga masih sirri ya. Ya, orang-orang yang terdekat aja, ya terdekat, terbatas dakwahnya. Ya, itu. Wa kharaja ma'ahu Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, mustakhfiyan min abihi Abi Thalib wa min jami'i a'mamihi wa sa'iri qaumihi wa yusalliyani sholawati fiha. Dan ikut bersama Nabi sholatnya itu Ali. Jadi Ali bin Abi Thalib masuk waktu sholat nih, langsung ke sana. Nah, sekarang saya kasih kuis dulu. Kita kan udah bahas tentang waktu-waktu sholat kemarin ya. Di 3 tahun pertama itu sholatnya ada berapa waktu? 2. Nah, fil asyi wal ibkar. Belum ada tuh sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nanti itu jadi 5 ketika sudah Rasulullah kembali dari Mi'raj. Nah, alhamdulillah nih udah mulai ngerti. Jadi bukan 5 kali itu keluar kotanya, cuma 2 kali saja. Fil asyi menjelang malam, wal ibkar menjelang pagi. Jadi berarti keluarnya itu kalau maghrib istilahnya, kalau malam itu batasnya maghrib, belum ada sholat maghrib waktu itu, belum disebut maghrib. Itu berarti menjelang matahari tenggelam sudah cari syiib. Nanti balik setelah sholat selesai balik. Nah, subuhnya gimana? Berarti janjian? Oh, nggak perlu janjian karena Ali tinggal di rumah Nabi kan, tinggal dibangunkan saja sama Nabi atau sudah bangun. Ya, karena sholat sunnah yang waktu itu menjadi salah satu sholat yang paling gemar dilakukan adalah sholat malam. Jadi walaupun waktu sholat wajibnya cuma 2 waktu, tapi sholat malamnya ada. Nah, jadi terusan, tinggal menjelang subuh, menjelang matahari naik, carilah syiib. Terus dilakukan seperti itu. Kenapa? Di luar itu ya, mustakhfiyan min abihi, supaya nggak ketahuan sama bapaknya. Karena Abu Thalib kadang-kadang mampir ke rumah Nabi kan, mampir sebagai keluarga.
Ya. Wa min jami'i a'mamihi, dan juga supaya tidak terlalu kentara dan kelihatan oleh paman-pamannya. Wasairi qaumihi, dan kaumnya secara umum. Ya, pemimpin-pemimpinnya, supaya apa namanya, Abu Lahab nggak tahu, Abu Jahal nggak tahu gitu. Karena orang-orang ini kan memang dari awal menunjukkan permusuhannya. Nanti ketika digakwahi juga mereka tidak terima. Ya, seperti itu. Fayusalliyani sholawati fiha, dan mereka berdua saja cuma sholatnya. Fayusalliyan, itu dalam bahasa Arab berarti cuma dua yang sholat. Ya, berdua saja sholatnya itu. Karena Bunda Khadijah dengan anak-anaknya sholat di rumah, tidak perlu ikut keluar. Dari awal sudah ada, ini sholat di rumah. Jadi yang keluar itu adalah Rasulullah dan Ali. Nanti Al-Abbas dengan Ja'far, gitu. Masing-masing cari tempat sendiri. Jangan ini mentang-mentang di luar Syi'ib tapi rame-rame, kan lama aja kelihatan gitu kan. Oh, berbondong-bondong ke sana. Tidak, memang sendiri-sendiri. Nah, berdua-berdua. Tergantung. Karena yang masuk Islam waktu itu masih sedikit. Faida amsaya roja'a, kalau udah malam udah selesai roja'a bukan rojaya, roja'a, kembali mereka. Famakatha kadzalika, seperti itu terus berulang ila masya Allah, sesuai dengan ketetapan Allah, an yamkutha, Allah inginkan. Jadi terus seperti itu, keluar sampai kurang lebih 3 tahun. Lama juga itu. Tsumma inna Abu Thalib bin athara alaihima yauman wa huma yusalliyan. Sekali waktu Abu Thalib mulai melihat ada pola nih. Wah, kalau malam, pagi Muhammad tidak ada, Ali juga nggak ada. Lama-lama dia ngelihat pola. Sama ketika kita melihat pola kan, ya, misalnya tukang gorengan depan rumah, kalau kita stop besok datang lagi tuh. Kalau kita nggak keluar jam-jam itu kan, tukang bakso, tukang macam-macam itu kan, cimol, tang-teng di depan rumah kan. Padahal kita kan nggak mungkin tiap malam beli kan. Nah, itu pola namanya. Kita lihat ada orang tuh. Ya, kadang-kadang saya beli karena kasihan juga gitu ya, masih saya lirik gitu, gerobaknya masih penuh, jam segini masih penuh kan, ya adalah beli sedikit. Tapi besok datang lagi dia nggak enak juga kita. Gitu. Itu pola. Ya lama-lama orang kan lihat ada polanya. Oh, pola ini, pola. Nah, Abu Thalib ini melihat athara alaihima, mengetahui adanya pola di antara kedua orang ini. Nabi Muhammad dan Ali ini tidak ada di tempat waktu-waktu yusallian, kalau mereka sedang bersolat berdua. Akhirnya sekali waktu dicegat sama Abu Thalib. Faqala li Rasulillah SAW, jadi sekali waktu mau pulang dicegat sama dia. Dicegat. Ya ibna akhi, wahai keponakan, wahai anak saudaraku, katanya. Ya ibna akhi, ma hadzal dinul ladzi araka tadinu bihi. Apa agama yang engkau ini sepertinya aku lihat engkau terikat sekali dengannya, ya. Tadinu itu ada makna lain dari tadinu, itu artinya menjadikan ini satu ritual atau menjadikan Anda ini seperti terikat dengannya. Jadi Abu Thalib itu panjang permasalahan, bukan nanya kalian kemana sih kalau malam, kalian kemana sih kalau menjelang pagi, nggak nanya begitu, tapi sudah bicaranya terstruktur. Apa agama kalian? Karena jelas-jelas ini orang jahiliyah nggak melakukannya. Jadi suspek, dia sudah mencurigai ada agama baru ini. Jadi ditanyanya hadzal din. Din yang ditanya. Bukan apa namanya? Adat, bukan kebiasaan, bukan urf, bukan budaya, bukan. Ditanya ya, ma hadzal din alladzi, yang engkau araka, aku saksikan engkau itu ya tadinu bihi, terikat sekali dengannya. Ini orang cerdas nih. Orang cerdas nanyanya beda dengan orang biasa kan. Kalau orang biasa kemana aja gitu aja kan. Kalau dia apa agamamu? Oh, langsung menukik. Karena Rasulullah tidak pernah terlihat menyembah apa namanya ya sesembahan. Tidak pernah menyembah apa namanya asnam gitu ya, patung-patung, tidak pernah. Jadi dia memproses, dia melihat bahwa keponakannya ini dan sekarang anaknya ikut-ikut juga, Ali juga begitu kan, seperti tidak pernah mengikuti kebiasaan orang jahiliyah, tapi punya kebiasaan baru. Nah, itu terdeteksi. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyam, wahai paman, hadza dinullah. Langsung bicaranya, jadi nggak ditutup-tutupi. Oh enggak kok, kami keluar mancing, enggak gitu, atau jalan ngelihat bintang, enggak disembunyikan. Apa jawaban Rasulullah SAW? Hadza dinullah.
wa dinu malaikatihi wa dinu rusulihi wa dinu abina Ibrahima. Itu jawaban Nabi. Jawaban Rasulullah juga terstruktur, sekaligus jawab, sekaligus ngajak. Gitu. Sekaligus jawab, sekaligus ngajak. Dakwah kan? Dakwah itu mengajak orang kepada kebenaran. Apa jawabannya tadi? Ini adalah agamanya Allah, ini agamanya para malaikat. Jadi orang Arab itu atau mereka yang masih setia kepada ajaran Nabi Ibrahim itu mengerti tentang malaikat. Nabi Ibrahim menceritakan tentang malaikat. Juga nabi-nabi yang datang sebelumnya itu seperti Nabi Musa dan lain sebagainya itu menceritakan tentang adanya malaikat. Masalahnya mereka tidak percaya dan menganggap malaikat itu Tuhan-Tuhan, menyamakannya. Makanya Rasulullah langsung spesifik bicara, ini adalah agama Allah, wa dinu malaikatihi wa dinu rusulihi, dan din nabi-nabi yang lain. Dan saya, kata Nabi, adalah nabi yang diutus. Wa dinu, dan Rasulullah mengingatkan lagi, wa dinu Ibrahim abina, abina bapak kita. Dan ini adalah agama sebagaimana agamanya Nabi Ibrahim, bapak kita. Ibrahim itu nama yang sangat dihormati di Mekah, karena semua orang tahu bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail merupakan bapak keturunan, bapak nenek moyangnya orang-orang Arab yang tinggal di sana. Dulu kan nggak ada orang tinggal di lembah Ka'bah itu, lembah Bakka, namanya Bakka dulu. Setelah dibangun Ka'bah baru jadi Makkah. Asalnya Bakka, kemudian menjadi Makkah. Dulu tidak ada orang yang mau tinggal di situ. Kenapa orang mulai mau tinggal di sana? Karena adanya sumur Zam-Zam. Orang Arab itu selalu tinggal di tempat yang dimana ada mata air. Makanya mata air itu menjadi hak milik bersama. Makanya orang Arab kalau hospitality mereka keramah tamahan mereka itu adalah kalau ada tamu pasti dikasih air. Itu merupakan penghargaan, dikasih air. Kalau kita kan kasih air juga, orang datang kan kasih air. Kalau di Indonesia mungkin kasih teh gitu. Kalau di sana nggak pakai air, air saja sudah merupakan hospitality, keramah tamahan. Begitu. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan wadinu abina Ibrahim, itu sudah dakwah kepada orang Arab, itu sudah paling pas di hatinya. Ini agamanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah sebab kenapa kita ada di Mekah. Gitu bahasanya. Sebab kenapa kita ada di Mekah. Seperti itu. Kama qala Nabi SAW. Jadi Abu Thalib mencernanya dengan mudah. Oh, ini agamanya Allah, ada malaikat, ada nabi-nabi, ada rasul-rasul, dan ini sejalan dengan apa yang didakwahkan Nabi Ibrahim. Ba'athani Allahu bihi rasulan ilal ibad, kata Nabi. Dan saya diutus sebagai salah seorang nabi saja, salah seorang rasul saja, yaitu rasul terakhir ilal ibad, kepada seluruh hamba setelah ini. Wa anta ayyam, wa anta ayyam, sedangkan engkau wahai paman ahaqqu man badzaltu lahu nasihata wa da'watu ilal huda, sedangkan engkau lebih berhak untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan ajakan kepada petunjuk atau huda, hidayah ini. Wa haqqo man ajabani ilaihi wa a'anani alaihi, dan engkau paling berhak untuk menerimanya dan paling berhak untuk membantunya, kata Nabi. Wah, itu dakwahnya langsung habis waktu. Oke. Langsung saja jawaban dari Abu Thalib. Ya, faqala Abu Thalib, "Ai ibnu akhi, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, inni la astati, saya belum mampu." Langsung dijawab, sungguh saya belum mampu, an ufarriqa dina abai, saya belum mampu untuk berpisah dari agama jahiliyah ini. Bedakan tadi bapak kita Ibrahim dengan bapak-bapak kita yang datang setelah itu, yang membelokkan agama tauhid Ibrahim, Hanifah Muslimah, menuju kemusyrikan. Kata dia, saya belum berani, belum mampu untuk berpisah. Wa makanu alaihi walakin wallahi la yakhlusu ilaika bi syai'i taqrahuhu mabakit. Akan tetapi demi Allah, kata dia, saya tidak akan membiarkan ada sesuatu apapun yang menimpamu selama engkau berdakwah. Jadi di satu sisi jawaban Abu Thalib, belum berani dia pindah, belum berani dia masuk Islam, belum berani dia lepas dari agama
bersama ini yang jahil ini, tapi di sisi yang lain sudah tumbuh rasa hormat kepada Nabi Muhammad SAW, memastikan bahwa tidak akan ada yang buruk-buruk menimpamu. Jadi dia sudah berpikir, pasti ini nanti ditentang, pasti banyak yang nggak setuju. Jadi kata dia, nanti saya akan melindungi. Nah, bagaimana kelanjutannya? Insya Allah dalam pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu untuk bertanya atau habis? Habis katanya, jadi nggak boleh nanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.